Untung saja perkelahian ini bisa diselesaikan oleh Humin, siswa terkuat di sekolah mereka yang sudah lama diskors. Choi yang merasa dirinya preman dan sering membuat keributan sama sekali tidak berkutik setelah kembalinya Humin. Humin pun memaksa sahabatnya ini untuk meminta maaf kepada si Eun karena kesalahpahamannya lah keributan ini terjadi. Kembalinya Humin seketika membawa aura positif di sekolah dan dengan tegas Humin mengatakan bahwa jangan ada lagi yang saling merundung di sekolah ini. Bahkan saat mereka dipanggil ke ruang guru dan akan diberikan hukuman, Humin sama sekali tidak melawan dan rela saja diberi hukuman itu. Si Eun sempat melawan dan memberikan penjelasan, namun Humin langsung memaksa mereka untuk meminta maaf. Walaupun Humin sudah berusaha bersikap baik kepada si Eun, tapi respon yang diberikan si Eun masih sangat dingin dan terlihat belum senang dengan keberadaan mereka. Juntae pun akhirnya menceritakan latar belakang Humin yang sebenarnya sangat kuat berkelahi. Namun Humin tak mau sekolahnya bergabung ke aliansi gangster di kawasan mereka sehingga ia harus melindungi siswa lainnya. Di kawasan ini terbentuk sebuah gangster yang terdiri dari kumpulan anak SMA. Terlihat mereka sedang menyerang Choi, salah satu siswa sekolah Bizer yang gagal bergabung ke aliansi ini sebab Choi gagal memenuhi syarat yang diberikan ketua aliansi untuk bergabung ke geng mereka. Semua rencana Choi sudah gagal karena Humin sudah kembali ke sekolah dan semua orang di Bizer menganggap Humin adalah pemimpin Bizer. Tapi sebenarnya ketua aliansi ini sangat ingin Humin gabung ke aliansi mereka. Tapi Humin sudah menegaskan bahwa baik dirinya maupun sekolah mereka tidak akan mau bergabung ke aliansi. Humin sudah benar-benar ingin menjauhi segala bentuk keributan. Sifat Humin yang dulunya sangat keras kini sudah berubah drastis menjadi sangat ceria. Tapi sepertinya ketua aliansi yang disebut Union ini merencanakan sesuatu terhadap Humin dan teman-temannya. Saat si Eun sendirian ke toilet dan akan kembali, si Eun dicegat oleh wakil ketua aliansi Union. Pemuda ini mengambil foto si Eun dan disebarkan ke semua anggota aliansi bahwa saat ini si Eun adalah target mereka karena sekarang si Eun dianggap sudah berteman dengan Humin. Saat Humin mencari si Eun yang terlalu lama di toilet, Humin bertemu dengan wakil ketua aliansi Union yang ingin menyerang mereka dan ia mengancam Humin jika mereka tidak gabung ke aliansi maka kehidupan mereka akan hancur. Siswa terpintar dan paling berprestasi di sekolah ini ternyata adalah seorang pemimpin gangster yang mengerikan di kawasan mereka. Saat akan pulang ke markasnya, Baekjin tidak sadar bahwa ada geng dari sekolah Bizer mengikutinya. Choi dan gengnya ingin menyerang Baekjin untuk membalaskan dendam sebab beberapa hari lalu Baekjin sudah mempermalukan Choi dengan sangat buruk. Choi meremehkan Baekjin dan menghina Baekjin tidak bisa berkelahi. Tapi saat Choi dan gengnya maju menyerang, mudah saja bagi Jin untuk mengalahkan mereka semua. Teknik berkelahi Jin sangat baik dan mereka semua pun dibuat babak belur oleh Baekjin sendirian. Sementara itu, Humin, si Eun dan teman-teman lainnya baru saja selesai menjalani hukuman mereka sebagai sukarelawan di museum dan si Eun malah pulang sendiri. Ternyata si Eun datang ke rumah sakit tempat sahabatnya dirawat. Humin sempat mengkhawatirkan si Eun dan mencoba menelponnya. Namun si Eun berbohong dan mengatakan bahwa ia sudah di rumah. Saat si Eun sedang duduk di depan kamar sahabatnya, ternyata ada wakil ketua aliansi gangster ini datang ke sana. Tentu saja hal ini benar-benar membuat si Eun kesal karena ia sama sekali tidak ingin ada orang yang mengganggu sahabatnya yang sedang kritis. Kini hidup si Eun menjadi terganggu dan dalam ancaman karena ia berteman dengan Humin yang bermasalah dengan aliansi gangster ini. Karena tidak senang dengan gangguan aliansi ini, si Eun pun mencari ketua aliansi dan meminta agar jangan pernah mengganggu dirinya dan juga sahabatnya yang sedang koma di rumah sakit. Ternyata Baekji setuju asalkan si Eun tidak bergaul lagi dengan Humin. Mereka pun membuat kesepakatan. Saat si Eun pulang, terlihat Baekji dan wakil ketua aliansi ini seperti merencanakan sesuatu yang jahat. Tak lama setelah itu, target utama aliansi ini yaitu Humin langsung mendapat telepon dari kepolisian. Ternyata ayah Humin mendapat masalah karena kedapatan menjual alkohol ke pelajar. Humin sempat curiga dengan para pelajar ini dan ternyata benar. Pelajar ini adalah anggota aliansi dan mereka sengaja membuat masalah atas perintah dari Baekji. Pemuda ini tiba-tiba datang dan mengatakan kepada teman-temannya agar jangan pernah lagi bergaul dengannya. Si Eun sengaja melakukan itu untuk melindungi dirinya dan juga sahabatnya yang sedang koma di rumah sakit agar tidak diganggu lagi oleh aliansi gangster yang selalu menyerang siswa sekolah mereka. Syarat utamanya adalah si Eun harus menjauh dari Humin. Saat si Eun jalan sendiri dan berpapasan dengan anggota aliansi, ia sama sekali tidak diganggu. Ternyata ketua aliansi menepati omongannya dan si Eun benar-benar tidak dilibatkan lagi dalam masalah aliansi mereka dengan sekolah si Eun. Humin, Gotak dan juga Juntae bingung apa yang terjadi dan bertanya-tanya mengapa si Eun menjauhi mereka. Tapi mereka masih mencoba berpikir positif dan pulang dari sekolah. Namun wakil ketua aliansi gangster tadi malah datang dan menyerang Gotak. Aliansi gangster ini benar-benar tidak akan pernah berhenti mengganggu siswa Bizer selama mereka belum bergabung ke dalam aliansi. Juntae yang sama sekali tidak bisa berkelahi mencoba kabur dan ia malah dikejar anggota aliansi. Setelah berusaha keras kabur sejauh mungkin dan menemukan persembunyian, Juntae langsung mencoba menelpon si Eun untuk menanyakan kabarnya. Apakah si Eun baik-baik saja? Si Eun heran mengapa Juntae tiba-tiba bertanya seperti itu dan sial bagi Juntae, ia malah ketahuan dan ditangkap oleh anggota aliansi. Teriakan Juntae juga terdengar oleh si Eun di telepon. Si Eun yang panik terlihat langsung berlari dan ingin menolong temannya
itu. Aliansi gangster di kawasan ini tak henti-hentinya menyerang siswa SMA Bizer yang tidak mau bergabung ke aliansi mereka. Wakil ketua aliansi pun sampai turun tangan memberikan pelajaran kepada Gotak. Namun sepertinya kemampuan Gotak untuk berkelahi masih kalah jauh dengan wakil ketua aliansi gangster ini. Sementara itu di sisi lain, Humin yang merupakan ketua dari sekolah Bizer datang seorang diri ke markas aliansi gangster ini dan menemui pemimpin mereka yaitu Baekji. Humin mengatakan bahwa dia dan juga sekolahnya tidak akan pernah bergabung ke aliansi gangster mereka. Saat akan pergi, Humin dicegat oleh anggota aliansi dan disinilah Humin menunjukkan kekuatannya. Seorang diri saja Humin bisa mengalahkan mereka semua. Namun situasi yang dialami sahabat Humin berbeda. Gotak nyaris babak belur dibuat wakil ketua aliansi ini. Di saat terpojok seperti ini, Si Eun pun datang dan ia terlihat sangat tidak terima teman barunya diperlakukan seperti ini. Si Eun pun tidak bisa lagi menahan diri dan akhirnya ia berkelahi kembali setelah sekian lama berusaha menghindari perkelahian. Terlihat Si Eun kembali ke mode beringasnya dan bertarung dengan cara yang tidak biasa. Si Eun menyerang titik-titik yang tidak terduga sampai membuat wakil ketua aliansi yang sebenarnya sangat kuat hampir tak berdaya. Cara bertarung Si Eun yang tidak biasa membuat mereka berdua sama-sama terkapar dan kelelahan. Tepat pula saat itu Humin datang dan terlihat Si Eun malah meminta maaf kepada sahabatnya yang sedang koma di rumah sakit karena dirinya berkelahi kembali. Humin menceritakan kepada Si Eun bahwa sebenarnya ketua aliansi yang sering menyerang mereka adalah teman masa kecilnya dan entah mengapa Baekji berubah menjadi sangat mengerikan sekarang. Humin sempat menyesal karena dirinya lah yang sudah mengajarkan Baekji berkelahi. Baekji yang sangat berprestasi di sekolahnya ternyata sekarang harus masuk dalam lingkaran setan yang mengerikan. Baekji ternyata dikendalikan oleh mafia yang sedang menjalankan bisnis gelap. Maka dari itu Baekji sampai harus membuat aliansi gangster untuk mendukung perbuatan kriminal para mafia. Pantas saja Baekji masih terus memaksa Humin ikut aliansi mereka karena memang Humin orang yang sangat kuat dan bisa dipercaya. Namun selama ini Humin selalu menolak sehingga Baekji terus melakukan segala cara untuk memaksa Humin masuk ke dalam aliansinya. Melihat ayahnya sengaja dijebak sampai harus terkurung dalam penjara benar-benar membuat Humin kesal. Ia baru tahu bahwa ini semua perbuatan Baekji, pemimpin aliansi gangster yang terus memaksa Humin untuk bergabung kepada mereka. Orang-orang suruhan Baekji yang menjebak ayah Humin sampai masuk penjara pun jadi pelampiasan emosi Humin. Seorang diri saja Humin membuat anak-anak ini tak berdaya. Sebenarnya Humin sudah sama sekali tidak mau memikirkan persoalan aliansi gangster di kawasan mereka. Ia pun sudah mulai mencoba memulai hidup baru bersama teman-teman barunya termasuk Si Eun. Tapi apalah daya, teror dari Baekji tak pernah berhenti menghantuinya. Baekji benar-benar membutuhkan Humin di aliansinya karena tekanan dari mafia besar yang mengendalikan mereka. Baekji akan dalam masalah besar jika aliansi mereka gagal mengumpulkan uang haram yang diminta mafia itu. Humin di rumahnya benar-benar jauh dari kata nyaman karena sang ayah yang selalu bersikap buruk kepadanya. Humin merasa ayahnya sama sekali tidak memperdulikan dirinya sehingga saat emosi sedang menguasai diri Humin, ia malah menghubungi Baekji dan mengatakan bahwa ia mau bergabung ke aliansi asalkan Baekji tidak lagi mengganggu ayah dan teman-temannya. Kondisi Baekji saat ini juga semakin tidak baik karena wakil ketua aliansi mengatakan ingin berhenti sejenak dari kegiatan aliansi sehingga kedatangan Humin pasti sangat akan membantu. Hubungan empat sekawan ini seketika menjadi runyam karena masalah yang mereka hadapi. Humin saat ini sudah memutuskan untuk bergabung ke aliansi gangster yang dipimpin Baekji demi melindungi teman-teman dan ayahnya. Humin diberikan tugas untuk merekrut siswa terkuat dari sekolah lain. Ia datang ke sebuah bar tempat targetnya nongkrong. Awalnya Humin diremehkan, namun dengan satu pukulan saja ia membuat pemuda besar ini tunduk kepadanya. Lalu Si Eun yang baru saja terlibat perkelahian dengan wakil ketua aliansi gangster itu juga mendapat masalah. Ibunya begitu kesal melihat sikap Si Eun yang masih saja berkelahi padahal masa lalunya sudah hancur karena perkelahian pula. Alhasil Si Eun pun akan dipindahkan ke luar negeri dan pihak sekolah sudah mengurus semua dokumennya. Mendengar berita kepindahan Si Eun, dua sahabatnya pun datang ke rumah Si Eun dan mengajak Si Eun untuk bermain basket bersama untuk terakhir kalinya. Disinilah juga Gotak menceritakan bagaimana kedekatannya bersama Humin. Namun mereka baru teringat bahwa Humin sudah tidak masuk sekolah beberapa hari dan mencoba menghubunginya. Tapi Humin malah meminta mereka jangan pernah menghubunginya lagi. Si Eun malah memutuskan untuk tidak jadi berangkat karena ia merasa masih harus menolong dan tinggal lebih lama bersama teman-temannya.